Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyambut hari raya Idul Adha, yakni hari raya haji, yang mana insyaallah besok kita hadapi, kita jalani bersama. Jadi babakan haji sudah kita terangkan di depan, yakni rukunnya haji. Yang pertama adalah ihram. Memakai baju ihram secara syariatnya badan dipakai kain putih. Makna ihram itu sendiri adalah ketika sucinya Allah nyata di dalam setiap diri manusia, ketika binasa, ketika mati, ketika kembali manusianya ke sisi Tuhannya. Itulah yang dimaksud ihram itu. Itulah pakaian iman, itulah pakaian takwa, dan itulah inna dina indallahil Islam. Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi setan selama ini. Selamatnya hati kita selama ini kan di sisi hawa nafsu. Lari pulangnya keberadaan apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini selalu diakui oleh diri kita sebagai pelaku kehidupan ini. Inilah Islamnya setan. Akhirnya pulang hanya ke dalam pengakuan diri manusianya. Jadi selama ini kita belum memakai baju ihram. Kenapa? Karena belum Islam indallah. Maknanya bukan baju-baju putih itu. Maknanya baju ihram adalah kesucian di dalam zatnya, kesucian di dalam asmanya, kesucian di dalam sifatnya, dan kesucian di dalam af'alnya sehari-hari. Kita selama ini hanya memakai baju setan daripada memakai bajunya Allah, baju Islam. Kita selama ini mengaku-akui semua baju-baju itu milik kita, zat milik kita, sifat milik kita, asma milik kita, af'al milik kita. Inilah kesyirikan kita selama ini yang seolah-olah sudah Islam indan nas, tapi di sisi Allah masih kufur. Kenapa? Karena di dalam hati kita selalu mensekutukan Allah. Selalu mentiadakan wujudullah, mentiadakan zatullah, mentiadakan asma'ullah, mentiadakan sifatullah, dan mentiadakan af'alullah. Semua menjadi miliknya setan. Ya termasuk saya. Anda, sahabat-sahabat saya, jangan marah bila saya bilang begitu. Maknanya manusia itu ya termasuk saya. Mana mungkin manusia bisa makrifat kepada Tuhannya bila tidak binasa manusianya. Saya, Anda sama-sama tidak bisa makrifatullah. Kenapa? Karena yang makrifatullah ya Allah sendiri.
Kenapa? Karena yang tahu diri kita, yang tahu setan kita, yang tahu hawa nafsu kita, ya diri kita sendiri. Saya Anda tidak tahu isi hati masing-masing. Karena orang yang menilai sesuai dengan kadar hawa nafsunya sendiri, menilai seseorang. Ya memang tak ada satupun manusia yang bisa makrifat kepada Allah sebelum binasa kemanusiaannya. Maka dari itu pandangan manusia kepada saya ya mandang manusianya sama. Jadi maknanya kita tidak ada perbedaan, sama-sama belajarnya, kita sama-sama manusianya, dan kita sama-sama tidak bisa makrifat kepada Allah. Hanya Allah yang bisa makrifat kepada Allah, dan hanya Allah yang bisa makrifat kepada seluruh ciptaannya, dan hanya Allah yang bisa makrifat kepada segala sesuatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita kaji rukun haji yang kedua, yakni wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah inilah inti dari segala inti rukunnya haji. Bila tidak wukuf di Arafah yang sana itu, ya batalah hajinya. Maknanya wukuf di Padang Arafah menurut Islam, menurut inna dina indallahil Islam, itu adalah menyerahnya dirimu di hatimu di dalam kehidupan ini, di padang yang panas ini, di dalam hawa nafsu yang selalu mentuhani dan selalu menyelimuti manusia. Wukuf di Arafah, menyerah, rela dituhani Tuhan di dalam kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu wukuf, selalu menyerah, selalu lillah kepada Tuhannya. Karena tiada pelaku syariat kecuali syariat hidup, kecuali syariatullah. Jadi para nabi dan para rasul itu tidak punya syariat sendiri-sendiri. Kata siapa Islam ini syariatnya Nabi Muhammad? Kata siapa? Kata hawa nafsu, bukan? Bila Nabi Muhammad tak ada uripe Allah, mana mungkin bisa bersyariat? Jadi syariat yang sesungguhnya ini bukan miliknya makhluk, tapi syariat ini miliknya hidup. Semua syariat yang dibawa oleh manusia adalah syariatullah. Maka terabadilah di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad tidak punya syariat kecuali syariat Allah, syariat hidup. Begitu kok umatnya ngaku-ngaku bisa bersyariat, berarti selama ini ajaran akidah Islam kita, kepercayaan kita telah menyimpang jauh dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, telah menyimpang jauh 180 derajat dari imannya para nabi dan para rasul menurut Al-Quran, menurut Allah, bukan menurut hadis, bukan menurut manusia. Jadi Al-Quran dan hadis ini sambungnya antara Tuhan dengan hambanya. Akan tetapi selama ini yang kita eluh-eluhkan, yang kita bangga-banggakan, yang kita pelajari dan yang kita utamakan di dalam perjalanan keislaman kita ini hanyalah kata-katanya manusia saja. Hanya kata-katanya hadis saja yang belum tentu kebenarannya. Kita tidak pernah mengikuti Al-Quran. Kita tidak pernah full mengikuti Allah di dalam Al-Quran. Dawuh-dawuhnya Allah. Kita mengedepankan sanad-sanad ini bin ini,
ini, bin ini, yang mana masih kebanggaan manusianya. Mana mungkin bisa wukuf di Arafah, bagaimana bisa ma'rifatullah sementara manusianya yang masih merasa makrifat, manusianya yang masih merasa bangga dengan sanad-sanadnya, bangga dengan ilmu-ilmunya, bangga dengan amal-amalnya. Mana mungkin kita, termasuk saya, bisa wukuf di padang Arafah ini. Jadi wukuf padang Arafah ini adalah kehidupan ini loh, padang Arafah ini. Kehidupan ini loh, alam barzah ini. Siapakah yang mendapatkan payung-payung Allah di dalam alam barzah padang Arafah yang begitu panasnya, yang menggelora parasnya hawa nafsu kita ini menghadapi kepentingan-kepentingan duniawi saja. Siapakah mereka? Mereka yang dapat payung-payung Allah adalah ketika diwukufkan kehidupannya, ketika diwukufkan badannya, ketika diwukufkan zatnya, ketika diwukufkan asmanya, ketika diwukufkan sifatnya, ketika diwukufkan af'alnya yang ada di dalam hati manusianya dikembalikan kepada Allah, yakni disembelih, dibaiat kebinatangannya. Di Idul Adha ini dilambangkan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi inilah yang dimaksud wukuf di Arafah itu. Arafah ma'rifatullah, bukan makrifat manusianya. Manusia orang duwe makrifat, manusia orang duwe penglihatan, manusia tidak punya pandangan, hidup saja ndak punya kok ngaku-ngaku makrifat. Kata siapa saya bermakrifat? Kan kata orang-orang yang memandang saya. Penilaian orang-orang yang merasa dirinya makrifat, yang memandang saya makrifat. Padahal saya pribadi mana mungkin saya makrifat, kepada diri saya saja saya tidak tahu. Yang tahu penciptanya adalah yang menciptakan. Yang tahu diri saya ya Allah, bukan saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud wukuf di padang Arafah, di padang yang penuh dengan hawa nafsu, di padang yang mana matahari itu sedepah yang memanaskan hati, persaingan-persaingan dunia, persaingan-persaingan ilmu, persaingan-persaingan amal, persaingan-persaingan kebanggaan, persaingan-persaingan kehormatan, persaingan-persaingan kemuliaan yang mana semuanya hanyalah menjadi fitnah kehidupan ini. Maka kita selalu wukuf dan sujud kepada iblis dan setan selama ini. Wukuf dan sujud kepada kewujudan diri manusia kita di hati kita. Wukuf dan sujud kepada keberadaan diri kita sendiri di hati kita. Inilah makrifatnya iblis yang tidak mau disuruh kembali, disuruh diperintah bersujud kepada Adam. Tidak mau kita ini dituduh bahwa kita ini tidak ada, tidak mau. Kenapa? Karena kenyataannya kita merasa lebih ada daripada adanya Allah. Kenapa? Karena Allahnya gaib, Allahnya tidak kita pertuhankan sebagai Tuhan, Allahnya hanya dibuat lambang-lambang Tuhan saja. Allahnya dibuat bayangan-bayangan Tuhan saja. Selama ini iman akidah kita terbalik 180 derajat. Mestinya tidak tahu apa-apa, lo kok tahu apa-apa. Mestinya hanya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Mestinya Allah berkuasa atas segala sesuatu, lo kok Allahnya
selama ini tidak bisa apa-apa. Kitalah yang merasa bisa apa-apa. Inilah iman kita terbalik karena kita belum masuk Islam, agamanya Allah. Tapi kita selama ini masuk Islam, agamanya hawa nafsu nih dewe-dewe, ya wukufnya di dalam neraka, ya wukufnya di dalam jahanam, ya wukufnya dibakar dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Selamanya ya najis terus. Kenapa? Karena belum pakai baju ihram. Kenapa? Karena belum kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillah, inilah yang dimaksud padang Arafah, sing padang Arafi yang terang benderang, masih pengetahuannya, tahunya manusianya, bukan tahunya Allah, bukan ma'rifatullah, akan tetapi manusia-manusia yang merasa dirinya bermakrifat kepada Tuhannya. Inilah padang Arafahnya hawa nafsu, wukuf dan sujudnya kepada iblis dan setannya. Inilah yang dimaksud setan lebih makrifat daripada manusia. Inilah barangnya, manusia-manusia yang merasa makrifat. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat? Oh, manusia hakikatnya tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat? Sejatinya manusianya tidak punya hidup, apalagi tahu, apalagi melihat, apalagi mendengar, apalagi wujud. Hidup saja tidak punya. Bila saja hidup tidak punya, apakah ada wujudnya? Lalu apa buktinya wujudnya Allah? Lalu bagaimana mungkin kita bisa membuktikan kehidupan Allah? Iya, buktinya keberadaan diriku dan dirimu dan seluruh manusia, bahkan segala sesuatu, inilah bukti yang nyatanya Allah. Tapi Allah bukan sesuatu, tapi segala sesuatu semua diadakan, diwujudkan oleh Allah. Tanpa Allah segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri, takkan pernah ada. Inilah yang dimaksud wukuf di padang Arafah. Wukufkan dirimu di dalam makrifat Tuhanmu. Sujudkan dirimu di dalam makrifat atau arafahnya Tuhanmu. Bukan arafah, bukan makrifat dirimu. Bila kita yang merasa makrifat, bila manusianya yang merasa bisa makrifat, apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya dengan Namrud? Apa bedanya dengan setan? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah dia setan itu? Setan itulah adalah Abdul Halim. Ini loh setan. Bila di dalam dadaku ini masih wujud, masih hidup, masih nyata ke Abdul Halimannya daripada Tuhannya, ini setan. Jadi yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam masing-masing hati manusia itu Allah atau manusianya. Bila yang wujud manusianya, inilah batal. Ya, inilah yang dimaksud musuh Allah itu setan ini. Karena manusia selama ini selalu wukuf sujud kepada kesombongannya, kepada setan. Maka dari itu di dalam padang Arafah ini selalu panas di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusianya sok tahu daripada tahunya Tuhannya. Karena manusianya memilih takdirnya kodok dan kodar hawa nafsunya sendiri daripada memilih kodok dan kodarnya Allah. Ya, tersesatlah kita.
termasuk saya selama ini tersesat. Kenapa? Karena kodok dan kotor, karena segala aktivitas seolah-olah aku sendiri yang menjalaninya, aku sendiri yang memilih kebaikan atau keburukan, kanan ataupun kiri, atas bawah semuanya di dalam kekuasaanku Abdul Halim. Inilah padang Arafah yang membara, yakni hati kita selama ini dibakar terus di dalam arafahnya, di dalam makrifat kemanusiaannya, manusia-manusia yang sok makrifat. Jadi siapakah orang-orang yang selamat itu? Jadi siapakah orang-orang Islam itu? Orang-orang yang selamat, orang-orang yang Islam sudah mengembalikan arafahnya, sudah mengembalikan hidupnya, jasadnya, lakunya, pengetahuannya kepada ma'rifatullah. Itulah yang dimaksud wukuf di padang Arafah, menjalani kehidupan ini sejak pagi, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, selalu yang dipandang araftu Robbi birobbi. Itulah wukuf di padang Arafah, yang tahu Tuhanku hanyalah Tuhanku. Mana mungkin aku tahu Tuhan sementara aku mati? Bagaimana mungkin makhluk tahu Tuhannya bila bila tak ada tajalli Tuhannya di dalam manusianya? Bagaimana mungkin wayang bisa bersyariat bila tanpa tajalli sang dalang? Berarti yang butuh tajalli itu manusianya apa Tuhannya? Bila kita merasa arafah, makrifat, bila kita merasa bisa tajalli, maka jauh panggang dari apinya, salah pelajarannya, salah paham. Seolah-olah manusianya lebih berkuasa daripada Tuhannya bila kita yang merasa makrifat. Seolah-olah Tuhannya kalah kekuasaannya dengan manusianya bila manusia yang merasa bisa tajalli. Seolah-olah Allah itu goib ketika manusia yang merasa Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj itu hanya diperjalankan Tuhannya. Tuhannya lebih nyata, lebih wujud daripada manusianya. Buktinya Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah bukti bahwa Allah lebih wujud daripada Muhammadnya. Inilah imannya para nabi dan para rasul. Maka inilah contoh-contoh untuk seluruh umat manusia supaya kita mengikuti jejak-jejaknya para nabi dan para rasul. Mengikuti apanya? Mengikuti iman hatinya supaya sama-sama bisa wukuf di padang Arafah. Inilah haji, inilah ihram, inilah kesucian. Bila hati kita sudah dikembalikan kepada Allah yang makrifat hanya Allah, maka selamatlah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, datangnya dari Allah dan kembali pulang kepada Allah. Inilah haji atau inilah wukuf di padang Arafah, dan inilah syahadat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dicukupi segala kebutuhan di dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.